Bab 931 Menyempurnakan Tubuh Ilahi. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Selain bentuk sejati Xuan Wu, dia telah mengembangkan seni panjang umur Azure Tirk selama lebih dari 10 tahun dan mengetahui seni itu seperti punggung tangannya. Dia telah menyerap ramuan dari lebih dari 100 penggarap inti emas, cukup untuk membentuk inti emas tingkat ilahi. Tapi itu tidak cukup, pikir Chen Fan. Roda dewa yang bersinar bergemuruh di dalam sistemnya dan mulai bergerak. Pohon ilahi caotik juga mulai terbentuk. Arus esensi sejati yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, seni ini saja sudah bisa membuatnya sekuat pangeran iblis kuno, atau bahkan lebih kuat lagi. Namun, Chen Fan masih belum puas. Esensi elemen kayu mengalir ke arahnya seperti ombak besar di laut. Itu membentuk arus biru yang tak terhitung jumlahnya seukuran pegunungan. Chen Fan membuka langit dan membiarkan semuanya mengalir ke dirinya dari atas. Dia kemudian duduk bersila di puncak gunung tandus, seperti raja ilahi yang berkuasa atas dunia. Di sekelilingnya ada lautan esensi. Kekuatan seperti itu, apakah senior Chen akan mencapai inti emas tahap akhir? Mo Hongti melebarkan matanya dengan kagum sementara wajah Lin Wuhua memucat karena ketakutan. Dia telah melihat banyak tuan naik level, tetapi tidak ada yang bisa menandingi Chen Fan. Esensi yang berjarak beberapa ratus mil telah direbut oleh Chen Fan. Pohon-pohon spirit wood dan tumbuhan spirit yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba layu, spirit ki mereka tersedot oleh lubang hitam yang diciptakan oleh Chen Fan. Perkembangan tersebut meneror Feibis, jadi mereka bergegas keluar dari bahaya. Bahkan Mo Hongti harus mundur beberapa ratus kilometer untuk mempertahankan posisinya. Inti emas tahap akhir ada di bawahnya sekarang. Guru sedang berusaha menjadi dewa surgawi. Zhao Juexian mendongak. Dari semua orang yang hadir, dialah satu-satunya yang telah melihat kenaikan Tuhan surgawi. Oleh karena itu, dia tahu energinya belum mencapai klimaks. Ketika awan guntur akhirnya bergulung, segala sesuatu dalam radius 1 kilometer akan berubah menjadi abu. Ledakan. Ketika energi Chen Fan mencapai puncaknya, 360 lubang di tubuh Chen Fan mengeluarkan suara berdengung. Tubuhnya menjadi lebih bening dan terang, bagaikan berlian berkilau yang menerangi langit di atas dan bumi di bawah. Namun, dia masih jauh dari mencapai transformasi kedua dari roda dewa. Tanpa bantuan eksternal apapun, Chen Fan membutuhkan waktu 3 tahun lagi untuk menanamkan bentuk sejati Azure Tirk ke roda dewa. Puff! Chen Fan mengambil pil panjang umur dan menelannya. Bam! Tanah bergetar seperti ada gempa bumi. Denyut spirit ki yang tak terbayangkan meledak di dalam diri Chen Fan. Tubuhnya hampir meledak seperti balon, ukurannya bertambah 3 meter. Kulitnya pecah-pecah dan tekanan di dalam mengancam akan merobeknya. Pil surgawi teratas seperti pil panjang umur perlu digunakan dengan sangat hati-hati. Lebih baik jika diminum perlahan-lahan seiring berjalannya waktu daripada menelannya utuh seperti yang baru saja dilakukan Chen Fan. Kemungkinan besar Chen Fan telah menelan lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya. Namun, Chen Fan tidak keberatan dengan tantangan itu karena wajahnya menjadi lebih bertekad. Ledakan, tubuhnya masih bertambah besar. Setelah beberapa saat, tubuhnya tumbuh setinggi 10 meter, dan energi biru bersinar melalui celah yang terbentuk di kulitnya. Dari celah itu, terlihat bayi baru lahir yang terletak di dalam dantian Chen Fan. Pil panjang umur telah mengumpulkan kekuatan 22 obat surgawi dan ki esensi dari lebih dari 13 inti emas tingkat tinggi. Kekuatannya tak terbendung seperti aliran sungai besar. Pada akhirnya, penampakan pohon ilahi caotik muncul di belakang punggung Chen Fan. Pohon ilahi caotik telah menampakkan dirinya lagi. Namun, kali ini, caotik Divine Tree jauh lebih besar karena gelombang energinya. 2000, 3000, penampakan itu semakin besar hingga mencapai ketinggian 9000 meter. Berapa tingginya 9000 meter? Itu lebih tinggi dari pegunungan Himalaya. Bahkan tingkat pengobatan kuno di mana kayu roh melimpah, kayu roh tertinggi hanya setinggi 1000 meter. Oleh karena itu, kerangka raksasa caotik Divine Tree membuat segala sesuatu di sekitarnya tampak kerdil, menjadikannya tampak seperti penguasa semua pohon. Itu juga semakin solid dalam hitungan detik. Pohon itu terlihat hampir tembus cahaya saat pertama kali muncul, namun seiring dengan semakin banyak energi yang dicurahkan ke dalamnya, dedaunan dan dahannya mulai terlihat lebih jelas, membuatnya terlihat seperti pohon dunia magis dari mitologi kuno.
Desir, segera setelah Chaotic Divine Tree menyelesaikan bentuknya, miliaran helai Qi terbang ke Chen Fan dan membungkusnya di dalam perisai Qi yang terbuat dari energi Qi yang mematikan. Setiap denyut energi Qi dapat membunuh Conate Overload, oleh karena itu jumlah energi Qi yang dimiliki oleh Chaotic Divine Tree akan membuatnya menjadi lebih kuat daripada miliaran Conate Overload. Boom, boom, boom. Saat energi Qi menyapu tubuh Chen Fan yang hancur, itu menyembuhkan daging Chen Fan yang terkoyak dan mengekang tekanan di dalam tubuhnya. Tubuh Chen Fan mulai menyusut. 10 meter, 9 meter, 8. Ketika Chen Fan akhirnya mendapatkan kembali tinggi aslinya, tubuhnya ditutupi cahaya kemasan, perlahan menggantikan cahaya azure yang sebelumnya menyilaukan. Penggantiannya dimulai dari lengannya, lalu bahu, dada, lalu kepalanya. Pada akhirnya, bahkan bola mata Chen Fan telah menjadi dua kumpulan emas cair. Tubuhnya tampak seperti baru saja dicelupkan ke dalam genangan emas cair. Bahkan rambut dan kukunya telah dilapisi lapisan emas. Dia telah menjadi perwujudan inti emas yang abadi. Ledakan. Bahkan ketika semua orang bertanya-tanya apakah Chen Fan akan melengkapi tubuh ilahi, tubuh Chen Fan meledak, mengeluarkan pancaran daging dan darah emas. Apa yang terjadi? Lin Wuhua tercengang. Penggarap inti emas dapat mereformasi tubuh mereka selama inti emas mereka tetap utuh. Namun, generasi tubuh mereka membutuhkan energi yang sangat besar. Kebanyakan kultivator lebih memilih untuk bereinkarnasi daripada meregenerasi tubuh mereka, karena generasi bisa memakan waktu ribuan tahun. Pada level Chen Fan, dia membutuhkan beberapa ratus tahun untuk menumbuhkan tubuhnya kembali sepenuhnya. Saya pikir guru telah menyelesaikan tubuh ilahinya. Kenapa dia meledak? Bahkan Zhao Juexian bingung dengan kejadian tersebut. Bahkan saat dia berbicara, banyak hal berubah di depan matanya. Potongan-potongan emas tubuh Chen Fan mulai menyatu dan membentuk bentuk kasar Chen Fan. Pohon ilahi Chaotic kemudian menjangkau ke bawah dan memberikan banyak gelombang Qi bergizi kepada Chen Fan, yang memulihkan dagingnya. Pohon ilahi Chaotic adalah makhluk hidup pertama sejak penciptaan alam semesta. Itu terdiri dari semua elemen di dunia, dan mampu menyembuhkan luka dengan mudah. Setelah tubuh Chen Fan tumbuh kembali sepenuhnya, itu akan menjadi jauh lebih sulit dari sebelumnya. Ledakan. Semburan energi vitalitas emas mengalir dari tubuh Chen Fan dan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Energinya sangat membebani pegunungan, menghancurkan beberapa di antaranya dan mengubahnya menjadi debu. Fisik Chen Fan sangat indah. Itu lebih kuat dan kuat daripada tubuh inti emas manapun yang pernah dilihat Zhao Juexian. Bahkan, master penyempurnaan fisik terbaik pun tidak dapat bersaing dengan keterampilan penempaan tubuh Chen Fan. Ini pasti yang disebut tubuh Dewa Surgawi. Zhao Juexian bergumam. Yang mengejutkannya, tubuh Chen Fan meledak sekali lagi dengan kekerasan yang lebih besar lagi. Begitu dahsyatnya ledakan tersebut hingga membuat seluruh tubuhnya, kecuali kepalanya, menjadi bubur. Set. Chaotic Divine Tree mengirimkan lebih banyak energi penyembuhan ke tubuh Chen Fan. Tubuh Chen Fan perlahan-lahan direformasi. Dengan setiap generasi yang selesai, tubuh Chen Fan memperoleh lebih banyak kekuatan dan ketahanan. Pada akhirnya, tubuhnya telah berubah menjadi emas gelap, dan bahkan Zhao Juexian pun tidak dapat membayangkan kekuatannya. Zhao Juexian berpikir bahwa itu pasti lebih kuat daripada tubuh abadi dari Neonatus esensi Dewa Surgawi. Ketika tubuh ilahi Chen Fan pertama kali terbentuk, hanya harta karun kuasi surgawi yang dapat melukainya. Namun, pada saat itu juga, bahkan harta karun kuasi surgawi pun tidak akan mampu membuat kulitnya lekuk. Tetap saja, dia belum selesai. Bang, 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 ledakan kelima, keenam, ketujuh. Setiap kali tubuh Chen Fan hancur, pohon ilahi Chaotic akan mengembalikannya. Beberapa ledakan terakhir telah menghancurkan tubuh Chen Fan pada tingkat molekuler. Seharusnya tidak ada penggarap inti emas yang bisa pulih dari trauma seperti itu. Kemampuan generasi mereka terbatas pada cedera seperti pemenggalan kepala. Namun, tubuh Chen Fan telah hancur menjadi ketiadaan. Substansi dagingnya telah berubah menjadi triliunan partikel yang lebih kecil dari partikel esens Qi. Bam! Chen Fan mereformasi tubuhnya untuk ke-9 kalinya. Partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan untuk membentuk tubuh Chen Fan dari udara tipis. Rambut hitam panjangnya membingkai wajahnya yang sangat indah, otot dan tulangnya berada dalam proporsi yang sempurna. Cahaya gelap halus mengalir di kulitnya saat warnanya berubah menjadi biru langit.
Dia telah berputar penuh, kembali ke tempat dia memulai. Gadis-gadis itu sangat terkejut. Jadi seperti inilah tubuh yang tidak pernah mati. Legenda mengatakan bahwa tubuh Tuhan Surgawi tidak dapat dihancurkan. Saya akhirnya mengerti apa arti sebenarnya. Tubuh abadi adalah tubuh Dewa Surgawi, gumam Zhao Juexian. Tangannya gemetar kegirangan saat dia mengunci pandangannya pada Chen Fan. Zhao Juexian adalah seorang kultivator inti emas puncak, dan menjadi Dewa Surgawi adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Namun, hanya satu dari 1000 kultivator inti emas yang mungkin dapat menemukan jalan untuk menjadi Dewa Surgawi. Zhao Juexian memiliki garis keturunan piton penelan langit, namun kekuatannya jauh di bawah kekuatan para elit longevity roll. Namun, hanya 1 atau 2 orang kultivator dari kelompok umur panjang yang mampu menjadi penguasa surgawi. Zhao Juexian belum pernah sepenuhnya menghargai sejauh mana kemampuan Tuhan Surgawi sampai saat itu. Menyaksikan kenaikan Chen Fan telah mengangkat pikirannya dan membawanya lebih dekat ke tujuannya. Sementara itu, Chen Fan mendongak dan menatap ke langit. Bam! Awan guntur biru bergulung dan menutupi seluruh langit. Guntur ilahi kayu Yi yang kuat mengintai di balik awan gelap, mengumumkan kedatangannya dengan gemuruh yang menggelegar. Kesengsaraan guntur untuk transformasi kedua roda dewa akan datang. Berbeda dengan seni surgawi Xuan Wu, seni panjang umur Azuretir pada intinya adalah seni penempaan tubuh. Oleh karena itu, Chen Fan tidak perlu mengalahkan Chaotic Divine Tree seperti yang dia lakukan terakhir kali. Namun, Chen Fan tahu bahwa kesengsaraan guntur ini sama sulitnya dengan yang sebelumnya. Dia perlu memasukkan energi guntur ke dalam tubuhnya sesuai dengan hukum alam semesta yang menciptakannya. Besar, Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Dia terbang ke awan guntur dan membiarkan gelombang petir Yiwut yang tak ada habisnya menyerangnya. Dia berdiri kokoh di udara, dikelilingi oleh energi penyembuhan dari pohon ilahi Chaotic. Lukanya sembuh segera setelah tercipta. Dikeraskan oleh kesengsaraan guntur, tubuh Chen Fan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, cahaya biru itu berkurang saat tubuhnya kembali terlihat berdaging. Darahnya juga berubah dari biru menjadi merah. Dia akhirnya menyempurnakan badan panjang umur Azuretir. Pada saat ini, meskipun tingkat pencapaiannya tinggi, dia berada pada titik terlemah dalam hidupnya. Bahkan saat Lin Wuhua tersenyum gembira, suara menggelegar terdengar. Retakan, Blade Aura berkilauan gelap membelah langit dan meluncur ke arah Chen Fan. Blade Aura sepertinya muncul begitu saja. Namun, kehadirannya segera mengirimkan gelombang energi mengerikan yang melintasi ruang angkasa. Rasanya seperti Dewa Iblis telah bangkit. Blade Aura memiliki panjang lebih dari 10.000 meter dan mengukir ngarai besar di tanah. Gunung-gunung yang dilewatinya runtuh dan langit terancam runtuh dari langit. Desir, tubuh Chen Fan berkedip dan muncul kembali beberapa mil jauhnya. Namun, penghindarannya sudah terlambat. Darah tumpah dari luka sepanjang 1 meter di tubuhnya. Serangan itu telah membelah dagingnya dari bahu kanan hingga sisi kiri perutnya, hampir membelah Chen Fan menjadi 2. Gadis-gadis itu terpesona. Pada saat itu, seluruh wilayah Beihuang telah menyerah pada kekuasaan Chen Fan. Bahkan Luo Changshen harus memasang wajah hormat di hadapannya. Siapa yang berani menyerangnya? Yang lebih membuat mereka takut adalah luka serius yang diderita tubuh Chen Fan. Setelah 9 transmutasi, tubuh ilahi Chen Fan mendekati kesempurnaan. Bahkan harta karun kuasi surgawi hanya mampu meninggalkan bekas luka di kulitnya. Apakah itu Dewa Surgawi? Lin Wuhua bergumam dengan suara gemetar. Hati semua orang tenggelam ke dasar. Hanya ada satu penguasa surgawi di wilayah Beihuang, dan dia adalah penguasa surgawi Laut Astral keluarga Wang. Jika itu benar-benar dia, maka serangan itu adalah proklamasi perang keluarga Wang yang perkasa melawan Chen Fan. Mustahil. Saya telah mendengar bahwa Dewa Laut Astral Surgawi telah lama meninggalkan wilayah Beihuang. Kita seharusnya mendengar berita kepulangannya jika dia kembali, jawab Zhao Juexian tegas. Penguasa surgawi umur panjang adalah makhluk kuat yang dapat hidup lebih dari 10.000 tahun. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya bepergian di alam semesta dan jarang tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Wang Xinhe, penguasa Laut Astral Surgawi terkenal dengan seni astralnya dan kemungkinan besar mengunjungi bintang-bintang di luar angkasa. Jadi, dia bukan Wang Xinhe. Gadis-gadis itu tercengang. Energi ini tidak terasa seperti milik Dewa Surgawi. Itu mirip dengan energi harta karun kuasi surgawi,
Tidak, itu pasti sesuatu yang lebih kuat, mungkinkah itu harta karun surgawi? Zhao Juexian tiba-tiba membuka matanya selebar mungkin. Sementara itu, di tengah kesengsaraan guntur di langit, Chen Fan telah menerima pukulan telak yang hampir membelahnya menjadi dua. Namun tubuhnya sudah dalam masa penyembuhan. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali ke tubuh Chen Fan, dengan cepat memulihkan vitalitasnya. Dia bisa pulih dalam waktu kurang dari 1 detik. Chen Fan menatap senjata yang menyerangnya. Bentuknya melengkung seperti sabit dan tubuhnya yang gelap berkilau sama menariknya bagi jiwa manusia, sama seperti lubang hitam yang menarik benda-benda yang lewat ke dirinya sendiri. Ledakan, angin kencang yang meraung langsung dari dunia bawah mengelilingi pedang panjang berwarna gelap itu. Tekanan, yang sangat besar keluar dari tubuhnya yang berkilau dan memenuhi udara dengan ketakutan. Untuk sesaat, Chen Fan mengira dia sedang menghadapi Neonatus esensi Dewa Surgawi. Pedang yang luar biasa, seru Chen Fan. Itu adalah harta karun Dharma dengan kekuatan yang tak terpikirkan. Energinya melampaui harta karun Dharma manapun yang pernah dilihat Chen Fan sebelumnya. Ada lebih banyak ki yang terbungkus rapat di dalam bilahnya daripada seluruh istana Yuntian. Itu adalah harta karun surgawi yang sesuai dengan judulnya, karya besar dari Dewa Surgawi. Pedang surgawi ini berada di tangan seorang pria berpakaian hitam. Usianya sekitar 40 tahun, dengan wajah pucat dan dua mata yang bahkan lebih pucat. Tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Chen Fan memperhatikan bahwa energi pria ini mirip dengan Feng Qianjue dan Feng Chengzi, meskipun besarnya jauh lebih besar. Penghinaan sekali, beraninya kamu menyelinap ke arahku. Siapa kamu? Chen Fan berdiri dengan bangga di antara kilatan petir. Sulur arus listrik menjilat kulitnya, membukanya. Namun, Chen Fan tidak keberatan saat dia memusatkan perhatiannya pada pria berbaju hitam. Feng Ziqiu, kata pria itu pelan. Hati Zhao Juexian diliputi ketakutan begitu dia mendengar nama itu. Zhao Juexian berkata dengan tidak percaya, itu dia. Dia adalah seorang jenius legendaris dari keluarga Feng. Dia seharusnya berumur 5.000 tahun sekarang. Dia dulunya dianggap sebagai teman dan musuh dari kultivator kuat lainnya yang seumuran dengannya, Dewa Laut Astral Surgawi. Kompetisi mereka berakhir dengan penguasa Laut Astral Surgawi yang memimpin, menghilang dari pandangan publik. Bagaimana dia bisa tetap hidup setelah berabad-abad? Lin Wuhua dan Mu Hongti merasa tercekik oleh ketegangan tersebut. Jika dia benar-benar setara dengan penguasa Laut Astral Surgawi, dia pastilah sangat kuat. Meskipun dia gagal dalam kompetisinya melawan Dewa Laut Astral Surgawi, para gadis masih terpesona oleh kekuatan dan bakatnya. Wang Xuanfeng dan Feng Chengzi akan pucat jika dibandingkan dengan Feng Ziqiu. Hati-hati tuan, Feng Ziqiu hampir menjadi Dewa Surgawi ribuan tahun yang lalu. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan selama bertahun-tahun, tapi dia pasti sudah sangat kuat sekarang. Bilah di tangannya adalah harta karun surgawi yang disebut bilah pemusnahan surgawi. Bilah itu terbuat dari besi hitam dunia bawah yang padam di bawah angin kencang beku dari neraka beku tingkat 9. Ini sangat kuat sehingga bisa membelah ruang terbuka, teriak Zhao Juexian. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Wang Xinhe, apalagi aku. Chen Fan mencibir meskipun kekuatan besar datang dari musuhnya. Dibandingkan dengan Wang Xuanlong dan Feng Chengzi, Feng Ziqiu lebih dekat dengan alam Dewa Surgawi, dia juga telah memahami hukum dasar Neonatus esensi Dewa Surgawi. Dengan bantuan harta karun surgawi, dia bahkan bisa melukai Chen Fan, sesuatu yang gagal dilakukan oleh 13 tetua. Kamu mendekati kematian. Mata Feng Ziqiu menjadi dingin. Dia mengayunkan pedangnya saat tubuhnya menghilang di balik bayangan senjata yang bergerak. Sepersekian detik kemudian, dia muncul kembali di belakang Chen Fan. Bilah hitam itu membelah ruang di dekatnya dan menebas Chen Fan, membawa angin kencang bersamanya. Angin kencang yang gelap ini bertiup langsung dari dunia bawah dan dapat merusak jiwa penggarap inti emas manapun jika bersentuhan. Bahkan seorang dewa surgawi pun harus menjaga jarak dari serangan mengerikan ini. Suara mendesing. Serangan itu datang dari sudut yang tidak terpikirkan. Chen Fan melangkah ke samping dan mengangkat tangan untuk memblokir serangan itu. Bilahnya menembus lengannya dan memotongnya dari tubuhnya. Bilah ki yang menakutkan tidak berhenti di situ saat ia menabrak gunung. Meratakannya dalam sekejap. Bam! Chen Fan mengepalkan tangan dan meninju. Namun, Feng Ziqiu sudah tidak terlihat lagi, muncul kembali di sudut jauh seperti hantu. Retak, retak.
Dalam sekejap, Chen Fan telah menerima banyak pukulan. Meskipun badan panjang umur Azuretir tidak dapat dihancurkan, lengan Chen Fan telah terputus dari tubuhnya. Meskipun mereka tumbuh kembali dengan cepat, ini adalah pertama kalinya Chen Fan menderita luka parah seperti itu. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Surgawi Feng dulunya adalah salah satu pembunuh paling mematikan di Tianhuang. Dia bahkan telah membunuh seorang dewa surgawi. Dia selalu bertindak secara rahasia, tidak pernah mengungkapkan wajah aslinya kepada siapapun, gumam Zhao Juexian. Tanpa dermawan yang kuat, keluarga Feng dari negara Zilan tidak akan tetap menjadi kekuatan dominan selama 10.000 tahun. Hati-hati, Lin Wuhua dan Mu Hongti berteriak untuk memperingatkan Chen Fan. Dentang, Chen Fan memblokir serangan lain dengan bahu kirinya, membiarkan kekuatan itu menghancurkan tulangnya. Namun, itu memberinya cukup waktu untuk mengeluarkan Demon Blade of Heaven Slay dengan tangan lainnya. Berdengung, suara dentingan logam terdengar saat pedang iblis menampakkan dirinya. Bilahnya mengubah Chen Fan menjadi pendekar pedang yang tak tertandingi. Dia mengayunkan pedangnya dan memblokir beberapa serangan dari pedang pemusnahan surgawi. Itu menghindari banyak kerusakan pada tubuh Chen Fan. Salah satu faktor utama keunggulan Feng Ziqiu dalam pertempuran ini adalah ketajaman pedangnya. Dia terperosok dalam kesengsaraan guntur dan harus mencadangkan lebih dari separuh energinya untuk bertahan melawan serangan petir. Namun, Feng Ziqiu tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia bisa menyerang Chen Fan begitu saja. Namun, senjata Chen Fan sedikit menyamakan kedudukan. Dentang, bentrokan lainnya, Feng Ziqiu kehabisan napas, dia akhirnya tersandung ke belakang, sementara Chen Fan berdiri kokoh. Kau membuang-buang waktumu. Anda bukan penguasa surgawi sementara saya telah memperoleh tubuh penguasa surgawi. Bahkan Wang Xinhe pun tidak bisa mengalahkanku dengan kekuatan mentah, apalagi kamu, kata Chen Fan dengan tenang. Naga hitam terbang keluar dari tubuh pedang iblis pembunuh surga dan menutupi separuh langit, memenuhi udara dengan energi iblis yang mematikan. Chen Fan berdiri di tengah angin dingin, dan lebih terlihat seperti Raja Iblis daripada seorang kultivator. Benar-benar, mata Feng Ziqiu sedikit meredup, tapi wajahnya tetap tenang. Suara mendesing, pedang surgawi yang hitam pekat meraung di tangannya seolah-olah roh ilahi telah terbangun di dalamnya. Energi yang membatu muncul dari pedang pemusnahan surgawi. Kehadiran dewa surgawi yang hebat muncul di atas pegunungan, menghancurkan banyak gunung dalam sekejap. Sebuah lubang tercipta di angkasa, mengeluarkan hembusan angin kencang. Di balik ekor angin kencang, binatang buas sujud ketakutan. Kehadirannya diketahui oleh para petani yang berjarak 3.000 km. Mereka melihat ke kejauhan dengan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu harta karun surgawi? Apakah seseorang menggunakan harta karun surgawi dalam keadaan pengobatan kuno? Elixir Lord tiba-tiba membuka matanya karena tidak percaya. Kekuatan penuh harta karun surgawi sama besarnya dengan kekuatan Tuhan surgawi dan dapat dirasakan hingga puluhan ribu mil jauhnya. Keterkejutan dan ketidakpercayaannya juga dialami oleh banyak leluhur dan tuan keluarga. Beberapa dari mereka bergegas ke brankas keluarga mereka untuk memastikan harta surgawi mereka masih ada di sana. Keluarga Feng sedang mengambil tindakan, kata Hu Yuansuo. Ini adalah harapan terakhir kami. Jika Chen Fan mengalahkannya, kita hanya bisa menunggu. Keterlibatan keluarga Wang, yang dengan senang hati akan dilakukan oleh mereka. Mereka dapat dengan mudah mengeluarkan kita dari pusat kekuasaan wilayah Beihuang. Dalam kasus terburuk, kita mungkin harus menjadi rakyat mereka, kata tuan keluarga Nin. Paman Feng harus sekuat dewa surgawi dengan pedang pemusnahan surgawi. Dia tidak akan mengecewakan kita, kata tuan keluarga Feng. Keluarga Feng telah melakukan segalanya untuk misi pembunuhan ini. Mereka telah membangunkan Feng Ziqiu dari tidurnya dan memberinya harta karun keluarga yang paling kuat. Saat ini, mata yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah keadaan pengobatan kuno dari seluruh wilayah Beihuang. Jauh di dalam hutan wilayah Beihuang, pertempuran penting terjadi. Jika Chen Fan muncul sebagai pemenang lagi, dia akhirnya akan menyematkan seluruh wilayah Beihuang di bawah sepatunya selamanya. Bam! Energi gelap pedang surgawi mengalir turun dari langit seperti air terjun. Pertempuran yang menghancurkan bumi akan segera dimulai. Ledakan. Pada saat itu, gunung-gunung runtuh dan matahari terbenam. Aura pedang hitam membelah langit dan kesengsaraan guntur bahkan berubah menjadi gelombang listrik yang tak terhitung jumlahnya, yang menyerang Chen Fan. Angin hitam yang bisa membekukan jiwa berhembus dari neraka.
Semua kultivator yang melihat tebasan ini tercengang. Zhao Juexian mendongak dan bergumam, kekuatan Dewa Surgawi. Harta karun surgawi dapat menunjukkan kekuatan dari penggarap jiwa yang baru lahir ketika ia telah terbangun sepenuhnya. Zhao Juexian belum pernah melihat aura pedang sekuat ini sepanjang hidupnya. Bahkan Wang Xuanlong, Li Ken, dan 13 tetua agung sama lemahnya dengan semut di depan tebasan itu. Aura pedang bisa dengan mudah membunuh elit longevity roll. Ini adalah harta karun surgawi yang sesungguhnya. Pedang pemutus langit jauh lebih lemah dibandingkan dengan itu. Lin Wuhua menatap aura pedang raksasa di langit sambil gemetar karena emosi. Adapun dua gadis lainnya, mereka sudah gemetar. Tanpa perlindungan Zhao Juexian, kedua penggarap terhubung itu akan hancur. Kemudian, semua makhluk dalam jarak 1000 mil ketakutan dan banyak pembudidaya mengangkat kepala mereka untuk melihat aura pedang. Apakah para penguasa surgawi sedang bertarung? Oh tidak, lari, hati-hati. Belum ada pertempuran antara tuan di alam dewa surgawi di wilayah Beihuang dalam waktu yang cukup lama. Mereka ketakutan, tertegun dan bingung. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir lebih unggul dan mereka hanya muncul setiap beberapa abad sekali. Namun, para kultivator sekuat itu sedang bertarung hari ini dan setengah dari tingkat pengobatan kuno mungkin akan hancur. Faktanya, gunung-gunung dalam jarak 100 mil telah runtuh dan banyak pohon berubah menjadi debu karena tekanan energi yang begitu kuat. Menghadapi serangan yang menghancurkan bumi ini, Chen Fan mengangkat pedangnya dan menebas. Hancurkan galaksi. Ini adalah seni pedang tertinggi yang dipelajari Chen Fan dari Lord Yuntian. Dunia merespon dengan cepat setelah dia menyerang dengan tebasan itu. Separuh langit berubah menjadi lautan bintang, sementara separuh lainnya cerah dan cerah. Tanda pedang telah membagi dunia menjadi 3 bagian. Chen Fan menebas dengan kekuatan dharma tertingginya dan harta karun kuasi surgawi, itu sangat kuat. Tapi detik berikutnya, dentang, domain pedang langsung rusak. Chen Fan jatuh ke tanah dan masuk ke inti dengan pedang, menciptakan celah raksasa sepanjang puluhan kilometer. Menguasai, Senior Chen, Zhao Juexian dan yang lainnya berteriak. Bang! Beberapa Finki muncul dari ketinggian 1000 kaki di bawah tanah. Setengah dari tubuh Chen Fan telah hancur, tetapi Demon Blade of Heaven Slay di bawah armor hitam masih menyala. Feng Ziqiu menatap Chen Fan dan berkata dengan dingin, kamu memiliki armor kuasi surgawi lain di tubuhmu. Pantas saja kamu bisa menahan tebasanku. Serangan berikutnya akan mengakhiri hidupmu. Ayo berjuang. Chen Fan melesat ke langit dengan kejam. Tubuh panjang umur Azuretir miliknya telah mencapai tingkat kesempurnaan dan lukanya sembuh dalam sekejap. Ketika dua harta karun kuasi surgawi di tangannya terbangun sepenuhnya, dia menjadi sangat kuat. Suara mendesing. Sementara itu, Chen Fan diselimuti oleh Finki dan sama ganasnya dengan Raja Iblis kuno. Dia menebas dengan Demon Blade of Heaven Slay dan menciptakan banyak aura pedang berbentuk naga. Lautan bintang muncul, matahari dan bulan muncul pada saat bersamaan. Chen Fan mendorong kekuatan dharmanya ke tingkat tertinggi dan memasukkan Azuretir True Essence miliknya ke dalam Demon Blade of Heaven Slay, membentuk lebih banyak Finki. Aura pedang yang menakutkan melintas melalui pegunungan dan tak terhitung jumlahnya yang segera hancur. Percuma saja, Feng Ziqiu tidak bergerak, dia hanya mengayunkan pedangnya dengan lembut. Suara mendesing, gelombang suara keluar dari pedang pemusnahan surgawi dan menyapu langit. Chen Fan terjatuh beberapa ribu langkah ke belakang dan aura biru di sekitarnya menjadi tidak stabil. Rupanya, esensi sejati miliknya hampir hancur. Harta karun surgawi terlalu menakutkan. Zhao Juexian tersentak saat melihat ini terjadi. Feng Ziqiu hanya menggoyangkan pedangnya dan dia menghentikan Chen Fan. Apakah ini kekuatan Tuhan surgawi? Mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya seorang penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Tapi Chen Fan tidak takut, dia melanjutkan serangannya. Bang! Boom! Gelombang energi yang kuat muncul. Banyak aura pedang melintas di langit dan memecahkan tanah dalam jarak ribuan mil. Gunung-gunung di daerah itu runtuh dan medan perang tampak meluas. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya segera mundur. 3000 mil lebih jauh. Beberapa kultivator sedang menyaksikan pertempuran tersebut. Saudara Luo, menurutmu siapa yang akan menang? Kata peri bulan ungu. Dia cantik, bibirnya mengilap dan matanya penuh kegembiraan. Pertanyaan yang harus Anda tanyakan adalah, apakah Chen Beixuan akan bertahan? Kata Luo Changshen, apakah harta karun surgawi benar-benar sekuat itu?
Tanya peri bulan ungu. Chen Fan adalah seseorang yang mengendalikan dunia dan telah membakar 13 tetua agung menjadi abu. Dia bahkan sebanding dengan tuan besar di daftar panjang umur. Bukankah seharusnya dia bisa memblokir harta karun surgawi? Harta karun surgawi adalah sesuatu yang Tuhan surgawi dedikasikan dalam hidupnya. Ia dapat melakukan serangan dalam waktu singkat, serangan yang tidak dapat dilawan oleh penggarap inti emas. Jika Chen Beixuan bisa menggunakan seni surgawi terlarang yang dia gunakan sebelumnya, dia mungkin bisa menolaknya. Namun, dia sekarang berada di bawah kesengsaraan guntur dan bahkan Jun Hao Chen mungkin akan mati, kata Luo Changshen. Ketika dia berbicara, pedang pemusnahan surgawi menghancurkan separuh tubuh Chen Fan. Dia pasti sudah mati, jika bukan karena perlindungan armor iblis kuno, serta tubuhnya yang kuat. Meski begitu, Chen Fan masih dirugikan. Dia sekuat pangeran iblis kuno saat itu, tetapi sebagian besar kekuatan dharmanya telah tertahan oleh kesengsaraan guntur. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk tidak mati. Sayang sekali, saya pikir dia bisa menjadi Jun Hao Chen berikutnya. Violet Moonfire menghela nafas, tapi dia terlihat bahagia. Luo Changshen tetap diam. Chen Beixuan mungkin akan mati. Beberapa juta mil jauhnya, para pemimpin keluarga Dewa Surgawi juga tersenyum. Sudah kubilang, dengan Paman Feng dan pedang pemusnahan surgawinya, bahkan Jun Hao Chen dan Li Huaixian akan mati. Pedang surgawi ini pernah digunakan untuk membunuh Dewa Surgawi sebelumnya, kata pemimpin keluarga Feng. Hati-hati, jangan biarkan Chen Beixuan melarikan diri, kata Hu Yuansuo. Dia tampak cukup tenang dan sepertinya mengira dadu telah dilemparkan. Saat itu, Chen Fan memang sedang berjuang. Kekuatan harta karun surgawi yang terbangun terlalu mengerikan. Sebelum dia melewati kesengsaraan guntur, tidak mungkin dia bisa melawan Dewa Surgawi. Ledakan, Feng Ziqiu menebas lagi. Bila pemusnahan surgawi menciptakan aura pedang tiada taraf yang menghancurkan dimensi. Dentang, Demon Blade of Heaven Slay di tangan Chen Fan sepertinya kewalahan, pada akhirnya terbelah menjadi dua. Bagaimanapun, kekuatan harta karun kuasi surgawi lebih rendah daripada harta karun surgawi. Retakan, Chen Fan meninggalkan pedangnya. Dia mengeluarkan tombak merah dari labu penguat bilah dan apinya berubah menjadi burung pipit merah, berkedip ke arah Feng Ziqiu. Itu tombak burung pipit merah kami. Pemimpin keluarga Nin tercengang. Keluarga Nin dari negara bagian Lianshan dikenal karena mengendalikan api dan tombak burung pipit merah adalah harta karun kuasi surgawi mereka yang terkenal. Chen Fan mendapatkannya di pertempuran terakhir, tapi dia tidak menyangka akan melihatnya menggunakannya saat itu. Pemimpin keluarga Nin bertanya-tanya, tetapi bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari harta karun kuasi surgawi tanpa teknik pengendalian harta karun kita? Siapapun yang ingin mengendalikan harta karun surgawi atau harta karun kuasi surgawi harus memiliki teknik pengendalian darah atau harta karun dari pemilik pertamanya. Itulah sebabnya keluarga penguasa surgawi tidak khawatir tentang Chen Fan yang memiliki harta karun kuasi surgawi mereka, karena mengira mereka bisa mendapatkannya kembali. Namun, Chen Fan mengeluarkan tombak burung pipit merah saat itu juga. Suara mendesing, burung Phoenix api terbang dan menjerit. Itu membuat separuh langit menjadi merah dan tanah berubah menjadi danau lava, membakar pegunungan. Tombak itu mengeluarkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan jauh lebih kuat daripada saat tombak itu berada di tangan tetua agung keluarga Nin. Tapi itu tidak ada gunanya. Dentang, dentang, dentang. Setelah 8 serangan, tombak burung pipit merah dipecahkan oleh pedang surgawi dan burung Phoenix api menjadi bintang api yang tak terhitung jumlahnya. Inilah perbedaan yang jelas antara harta karun kuasi surgawi dan harta karun surgawi yang sesungguhnya. Manik dari angin kencang, pedang pembunuh iblis Tai, spanduk pembuangan. Kemudian, Chen Fan mengeluarkan lebih banyak harta karun kuasi surgawi. Setelah menyaksikan tindakan tersebut, para pemimpin keluarga Hu, keluarga Feng dan keluarga Nin tercengang. Hati mereka sakit setiap kali Feng Ziqiu memecahkan harta karun kuasi surgawi. Meskipun harta karun kuasi surgawi tidak sekuat harta karun surgawi, mereka memiliki sisa kekuatan penguasa surgawi. Hanya ada beberapa keluarga penguasa surgawi. Sejak senjata-senjata itu dihancurkan, separuh sumber daya keluarga-keluarga itu telah hilang. Chen Beixuan, Hu Yuansuo dan yang lainnya berteriak. Mereka bingung. Chen Fan bukanlah keturunan dari keluarga besar dan tidak pernah berlatih seni kultivasi mereka.
Bagaimana dia bisa mengendalikan harta karun kuasi surgawi? Tebasan ke-48. Feng Ziqiu menebas tanpa ekspresi. Setelah menghancurkan harta karun kuasi surgawi terakhir Chen Fan, dia memandang Chen Fan dengan acuh tak acuh. Sekarang semua harta karun kuasi surgawimu telah hilang, bagaimana kamu bisa menghentikanku? Bila pemusnahan surgawi dikelilingi oleh aura pedang, mulut Chen Fan berdarah dan armor iblis kuno telah hancur setelah tebasan ke-36. Dia hanya mengenakan pakaian biru yang robek saat ini, dan dia tidak memiliki senjata, seperti ayam yang menunggu untuk disembelih. Lin Wuhua, Mo Hongti dan para gadis semuanya khawatir. Tapi Chen Fan tidak takut. Dia tersenyum. Mengapa Anda tersenyum? Feng Ziqiu mendekatinya dengan pedang. Chen Fan menutup matanya dan berkata, apakah kamu tidak menyadarinya? Kesengsaraan guntur telah berakhir. Feng Ziqiu mendongak dan melihat bahwa petir telah menghilang. Langit cerah. Terus, aku masih bisa membunuhmu tanpa bantuan kesengsaraan guntur. Feng Ziqiu mencibir dan tubuhnya menjadi setinggi 10.000 kaki. Dia mengangkat pedang pemusnahan surgawi dan aura pedang sepanjang 10.000 kaki membelah langit menjadi dua. Aura pedang hitam adalah satu-satunya yang tersisa di sana. Setelah tebasan ini, malam telah tiba. Chen Fan menghela nafas dan berkata, ini berarti tubuh ilahi saya sudah lengkap. Kemudian, Chen Fan mengangkat tangannya yang cantik dan dengan lembut meraih aura pedang di depan Feng Ziqiu, di tengah teriakan orang yang tak terhitung jumlahnya. Dunia hening, semua penonton terdiam, masuk, kesuksesan awal, kesuksesan fenomenal, kesempurnaan dan transendensi. Setelah mencapai tingkat keberhasilan awal, seorang pejuang akan mampu membunuh seorang penggarap terhubung dengan tangan kosong. Pada tingkat kesuksesan yang fenomenal, seseorang akan setara dengan penggarap inti emas. Jadi, bagaimana dengan level kesempurnaan? Saya menjadi abadi ketika tubuh ilahi saya mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Saya sekarang bisa bertarung dengan Dewa Surgawi. Saat Chen Fan berbicara, awan petir biru di langit bergegas ke arahnya. Tubuhnya sangat jernih seperti batu giok dan ada banyak tanda yang tertulis di atasnya. Kemudian, dia berangsur-angsur menjadi pemuda biasa. Dentang, Chen Fan mengangkat tangannya dan menghentikan pedang surgawi. Aura pedang yang menghancurkan harta karun kuasi surgawi mengenai tangan Chen Fan, tapi tidak terluka sama sekali. Apa itu? Zhao Juexian terkejut. Meskipun dia tahu Chen Fan sangat kuat dan bisa berubah menjadi Xuan Wu, dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh Chen Fan juga akan menjadi sekuat ini. Dia memblokir pedang pemusnahan surgawi. Mengapa tangannya tidak terluka? Apakah itu masih tangan manusia? Penonton yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Para pemimpin bahkan mengucek mata dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini, dia menghentikan harta karun surgawi dengan tangannya. Mata Luo Changshen melotot. Saudara Changshen, bisakah harta karun surgawi diblokir seperti itu? Peri bulan ungu membelalakkan matanya. Dia lahir di sekte surgawi ethereal dan dia tahu banyak tentang kekuatan harta karun surgawi. Tubuh inti emas manapun sama rapuhnya seperti sepotong tahu di depan harta karun surgawi. Bahkan harta karun kuasi surgawi akan gagal menahan serangan harta karun surgawi tanpa kekuatan dharma yang cukup. Ini adalah kekuatan dari Dewa Surgawi sejati. Ya, tapi itu pasti, tubuh Dewa Surgawi. Luo Changshen menunduk. Di medan perang, Feng Ziqiu akhirnya terkejut. Kekuatan ilahi macam apa itu? Bagaimana kamu memblokir pedang surgawiku? Oh, namanya tangan Wudang, jawab Chen Fan. Banteng ****, biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan membunuhmu. Feng Ziqiu berteriak dan kekuatan dharmanya yang tak ada habisnya dimasukkan ke dalam pedang surgawi. Ledakan, rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di Heavenly Blade of Obliteration. Rune itu membawa energi neraka dan berubah menjadi garis hitam, yang sangat berat. Mereka memiliki kekuatan untuk memecahkan dimensi tersebut. Hukum, Feng Ziqiu akhirnya menggunakan kartu truf terakhirnya. Karena harta karun surgawi dibuat oleh penguasa surgawi dengan buah dao, harta tersebut membawa kekuatan hukum, yang jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan jenis energi apapun. Tidak ada seni kultivasi atau esens ki yang dapat mengganggu. Selain seni terlarang yang legendaris, bahkan penggarap inti emas terkuat pun seperti semut di hadapan hukum dunia. Suara mendesing, garis hitam yang tak terhitung jumlahnya melilit tangan Chen Fan seperti ular beludak. Pergi ke neraka,
Feng Ziqiu berkata dengan dingin. Di luar dugaannya, tangan Chen Fan tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya biru. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa pola kecil yang tertulis, yang mirip dengan yang ada di cabang dan batang pohon ilahi caotik. Tubuh panjang umur Azure Tirk adalah tubuh ilahi yang kuat, dibentuk sesuai dengan bentuk pohon induk dunia. Itu bisa menjadi pohon ilahi jika dibudidayakan hingga tingkat tertinggi. Dentang, dentang. Garis hitam dan cahaya biru saling bertabrakan, menciptakan suara logam yang bertabrakan, seolah-olah dua pedang sedang berkonfrontasi. Garis hitam tidak menembus cahaya biru, mereka malah diblokir. Itu tidak ada gunanya. Saya mungkin takut jika Wang Xinhe ada di sini, tetapi bagaimana harta karun surgawi Anda dapat membahayakan saya? Kata Chen Fan. Dia mengulurkan tangan, ada banyak tanda di tangannya. Aura biru tersebar di mana-mana. Saat bergerak maju, garis hitam terpaksa mundur. Pada akhirnya, seluruh pedang pemusnahan surgawi didorong ke bawah tangan Chen Fan. Beraninya kamu. Feng Ziqiu membelalakkan matanya, dia tampak sangat galak. Dia memutar aura pedang dan merebutnya dari tangan Chen Fan. Dia kemudian berubah menjadi angin hitam dan menghilang dengan pedang pemusnahan surgawi. Ini adalah seni penyembunyian tertinggi keluarga Feng. Tapi kali ini, dia tidak bisa lari dari Chen Fan lagi. Kilau emas di mata Chen Fan menyinari dunia. Kemana kamu pergi? Chen Fan melangkah maju. Rune yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya menjadi karpet biru dan dia langsung berpindah 100 mil jauhnya ke belakang Feng Ziqiu. Seni pedang pembunuh dewa. Feng Ziqiu menebas Chen Fan. Ledakan. Energi harta karun surgawi yang tak ada habisnya memenuhi jangkauan ribuan mil dan aturan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedangnya dan menyebar ke segala arah. Angin hitam di sekelilingnya berubah menjadi angin puyuh yang dahsyat. Retak, retak. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan tempat di mana banyak binatang inti emas bersembunyi diratakan. Pada titik ini, Feng Ziqiu telah menggunakan seluruh kekuatan dharmanya, yang membuat takut banyak kultivator. Namun, Chen Fan tetap terlihat tenang. Dia hanya mengangkat tangannya. Dentang, suara bel raksasa terdengar. Segala sesuatu dalam jarak puluhan mil pecah dan lubang hitam raksasa terbentuk. Badai dimensi yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Dunia runtuh dalam sekejap, dan banyak untaian esensi seperti naga mengelilingi mereka berdua. Tanah bahkan sedikit berguncang. Lalu, detik berikutnya, boom, beberapa suara gemuruh bergema di sekitar ribuan mil. Gunung, pepohonan, binatang buas, dan pembudidaya dihancurkan. Untungnya, Chen Fan memindahkan medan perang lebih jauh, atau Zhao Juexian dan yang lainnya akan terbunuh. Mengerikan, dia terlalu kuat. Banyak orang, termasuk para pemimpin keluarga Dewa Surgawi, gemetar. Semua penggarap inti emas dan susunannya tidak ada artinya di hadapan energi yang menghancurkan bumi. Inilah kekuatan dunia yang sesungguhnya. Saya akhirnya mengerti mengapa penggarap jiwa yang baru lahir disebut penguasa surgawi. Zhao Juexian tersenyum kecut. Mereka seperti dewa, dan yang lainnya sama sekali tidak bisa berkata-kata. Di medan perang, keduanya bentrok dan segera mundur. Feng Ziqiu mundur 100 langkah dan separuh. Tubuhnya hampir hancur selama bentrokan itu. Bagaimanapun, dia hanya setengah dewa surgawi, jadi tubuhnya tidak bisa menahan serangan seperti itu. Chen Fan berdiri diam saat rambut dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Lagi, Chen Fan melayangkan pukulan. Feng Ziqiu tampak sedikit ketakutan, tapi dia harus terus berjuang. Dentang, bentrokan lainnya. Kali ini, banyak pembudidaya lemah yang berjarak ribuan mil terbunuh dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan cepat. Dunia retak dan gunung-gunung runtuh. Tidak ada yang bisa digunakan untuk menggambarkan pertempuran ini. Tampaknya ada dua raksasa yang saling bertarung. Saat medan perang bergerak, banyak gunung, pepohonan, dan makhluk yang hancur. Mereka seperti dinosaurus yang menghancurkan segalanya. Dong, bentrokan kelima. Chen Fan sedikit gemetar, tetapi tubuh Feng Ziqiu hancur. Dampak dari pertempuran itu sangat menakutkan. Dia tidak memiliki tubuh sekuat Chen Fan, jadi dia tidak bisa menahannya. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan, teriak Feng Ziqiu. Tubuhnya dengan cepat terbentuk kembali dan kembali normal. Dia juga memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tepatnya, itu tidak benar-benar tidak bisa dihancurkan, karena tidak dapat dipulihkan setelah dihancurkan sedikitpun. Feng Ziqiu hanya mencuri sedikit kekuatan Dewa Surgawi, tapi dia masih ketakutan.
Itu tidak akan berhasil. Kamu bukan tandinganku jika kamu tidak menjadi dewa surgawi. Chen Fan memukul pedang surgawi dan pedang itu mengeluarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tetap saja, tubuh Feng Ziqiu kewalahan dan dia hancur lagi. Kali ini, dia menghancurkannya menjadi puluhan bagian. Saya tidak percaya. Feng Ziqiu membentuk kembali tubuhnya saat matanya memerah. Dia kemudian berteriak, darah untuk pedang surgawi. Retakan. Seluruh tubuhnya hancur dan dia berubah menjadi seberkas cahaya merah, melilit pedang pemusnahan surgawi. Feng Ziqiu menyerahkan tubuh ilahi yang telah dia buat selama ribuan tahun dan menggunakan vitalitasnya untuk membantu pedang surgawi menunjukkan kekuatan terkuat. Dia tidak akan bisa membentuk tubuh lagi, yang berarti dia mengorbankan dirinya sendiri. Ledakan, aura di sekitar pedang pemusnahan surgawi menjadi lebih cerah dan berwarna merah tua. Itu jauh lebih kuat dan menakutkan dibandingkan sebelumnya. Namun, pada akhirnya, bila pemusnahan surgawi tidak membesar lebih jauh, malah menyusut menjadi ukuran 10 kaki. Setan di neraka mengepung pedang itu dan angin bertiup kencang. Bila surgawi melayang di langit seolah-olah Tuhan telah turun. Kemudian, segala sesuatu di dunia menghilang dan hanya aura pedang merah yang tersisa. Ini adalah tebasan yang dibuat Feng Ziqiu dengan kekuatan penuhnya, yang dapat membunuh semua jenis makhluk. Di bawah perhatian semua orang, Chen Fan tetap tenang. Dia mengepalkan tangannya dan dengan lembut meninju pedangnya. Dentang, aura pedangnya hancur oleh pukulannya. Tidak peduli kekuatan ilahi, mantra dharma, atau senjata ilahi apapun yang digunakan musuhnya, tubuhnya tidak dapat dihentikan. Penonton yang tak terhitung jumlahnya ternganga melihat Chen Fan, tidak mampu mengeluarkan suara. Apakah dia dikalahkan? Terlihat jelas, pemuda itu berdiri dengan gagah di tengah medan pertempuran. Kesederhanaan kemejanya sangat kontras dengan kekuatannya yang tak terukur, dan dengan lantang berbicara tentang pencerahannya. Hu Yuansuo memusatkan pandangannya pada pemandangan itu dan membiarkan beberapa kata keluar dari rahangnya yang terkatup rapat. Apakah dia dikalahkan? Melihat Chen Fan tidak terluka oleh serangannya, Luo Changshen menundukkan kepalanya. Keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di matanya. Apakah dia benar-benar dikalahkan? Kata tuan keluarga Nin dengan wajah masam. Tidak ada yang mau menerima kenyataan. Feng Ziqiu telah bertarung melawan Dewa Laut Astral Surgawi dan menduduki peringkat teratas dalam daftar panjang umur. Namun, serangan penuhnya bahkan tidak bisa melukai Chen Fan, apalagi membunuhnya. Beberapa tetua keluarga Feng terjatuh ke tanah dan berteriak, bagaimana mungkin? Leluhur Paman Feng dulunya setara dengan penguasa Laut Astral Surgawi, nama rumah tangga di wilayah Beihuang. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh penggarap inti emas, bahkan ketika pedang surgawi ada di tangannya? Semua orang di keluarga Feng, dari orang tua hingga anggota biasa terlihat gelisah dan malu. Feng Ziqiu adalah orang paling berkuasa di keluarga Feng, namun dia tetap dikalahkan. Banyak penguasa keluarga bertanya-tanya siapa yang bisa menjatuhkan Chen Fan jika Feng Ziqiu pun gagal. Sementara itu, Mu Hongti dan Yun Yier berseri-seri dan bersorak atas kemenangan Chen Fan. Senior Chen sangat kuat, bahkan pedang surgawi pun tidak bisa menjatuhkannya. Sudah kubilang begitu, Senior Chen tidak terkalahkan. Lin Wuhua telah menyingkirkan sikap dingin dan sikap acuh tak acuhnya yang biasa dan melontarkan senyuman hangat dan gembira. Zhao Juexian juga tersenyum, namun, ada sedikit kekecewaan di dalam matanya. Dentang. Tepi pedang pemusnahan surgawi hancur dengan suara yang tajam. Ia terlempar, terbang kembali beberapa ratus mil dan tenggelam jauh ke dalam tanah. Dalam perjalanannya, ia membelah gunung setinggi 3.000 meter. Cahaya merahnya mulai berkurang dalam hitungan detik seiring dengan berkurangnya intensitas Dark Gales di sekitarnya. Sementara itu, Chen Fan berdiri kokoh, membiarkan angin memainkan lengan baju dan rambutnya. Tampaknya kemenangannya bukanlah masalah besar. Saat itu sudah jelas siapa pemenangnya. Saudara Changshen, apakah dia benar-benar menang? Peri Violet Moon masih bergulat dengan kenyataan. Serangan dari harta karun surgawi yang telah terbangun sepenuhnya begitu dahsyat sehingga Peri Bulan Ungu tahu bahwa dia tidak akan bertahan lebih dari sepersekian detik. Namun, Chen Fan telah membalas serangan itu menggunakan tubuhnya. Kekuatan macam apa itu? Tubuh Dewa Surgawi tidak bisa dihancurkan. Meski begitu, jika Feng Ziqiu benar-benar seorang Dewa Surgawi, dia mungkin bisa melukai Chen Fan. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Luo Changshen menghela nafas.
Dipicu oleh keinginannya untuk berperang, api berkobar lebih kuat di matanya saat dia berbicara. Kemenangan Chen Fan sudah pasti. Tanpa penggunanya, harta karun surgawi hanyalah benda tak bernyawa. Namun, bahkan ketika Chen Fan berjalan ke pedang pemusnahan surgawi dengan tujuan untuk mengambilnya, cahaya redup muncul, bilahnya terbang dan melesat menjauh. Kamu ingin melarikan diri. Chen Fan mengejek dan mengejar pedang pemusnahan surgawi. Sebelum melangkah jauh, dia mengirim pesan kepada Lin Wuhua dan Zhao Juexian untuk meninggalkan medan perang. Perhatian kebanyakan orang tertuju pada Chen Fan, jadi tidak ada yang menyadari bahwa mereka telah pergi. Harta karun surgawi mencoba melarikan diri. Semua orang terkejut. Semua orang tahu bahwa harta karun surgawi adalah senjata ampuh yang dapat menghancurkan siapapun yang bukan penguasa surgawi. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang harta karun surgawi yang dapat lolos dari bahaya dengan sendirinya. Luo Changshen menggelengkan kepalanya dan mengeluh, tidak. Itu adalah Feng Ziqiu. Dia menyelipkan jiwa ilahinya ke dalam harta karun surgawi untuk menghindari kerusakan. Namun, kondisi senjatanya sangat buruk sehingga dia tidak bisa melawan lagi. Harta karun surgawi ini ditempa menggunakan 10.000 logam dan diresapi dengan kekuatan dewa surgawi. Itu adalah perwujudan dari kekuatan Tuhan surgawi. Chen Beixuan seharusnya tidak dapat menghancurkan harta karun surgawi bahkan jika dia menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Luo Changshen selesai menjelaskan sambil melihat ke arah barat laut. Saya pikir Feng Ziqiu sedang berlari untuk pulang. Penjelasannya masuk akal bagi banyak orang yang hadir. Mereka terkejut dan ketakutan. Chen Fan tidak hanya mengalahkan Feng Ziqiu, dia juga ingin membunuhnya. Negara bagian Zilan berada di arah itu. Chen Beixuan akan menyerbu wilayah keluarga Feng. Pantas saja mereka menyebutnya pendendam. Sejak munculnya Laut Astral Penguasa Surgawi, tidak ada seorang pun yang berani menantang keluarga penguasa surgawi. Dia akan menjadi yang pertama. Keluarga Feng sedang dalam masalah. Banyak orang tua yang mengaku. Sementara itu, di rumah keluarga Feng, seorang pria kurus dengan rambut panjang berdiri di depan layar air, wajahnya tegang karena ketakutan. Dia adalah Feng Huhuang, penguasa keluarga Feng. Keluarga Feng telah mendapat pukulan telak. Mereka telah kehilangan kepala leluhur dan menjadi musuh yang mematikan. Untungnya, pedang pemusnahan surgawi berhasil kembali. Semua anggota keluarga Feng dilanda kemarahan dan ketakutan yang bercampur aduk. Keluarga penguasa surgawi telah terbiasa dengan keamanan di puncak rantai makanan. Rasa aman ini telah berubah menjadi rasa puas diri dan arogansi. Mereka percaya bahwa tak seorang pun dapat menyakiti mereka, karena penghinaan apapun berarti melawan Tuhan surgawi. Di mata mereka, Chen Fan tidak lebih penting dari seorang pelayan. Mereka akan selamanya menekan Chen Fan selama dia bukan dewa surgawi. Penghinaan, dia mengalahkan paman Feng leluhur, dan sekarang dia mengincar seluruh keluarga kita. Nyalakan Grand Array dan panggil legionku. Mari kita tunjukkan padanya kekuatan keluarga Tuan Surgawi. Saya setuju, kami tidak bisa menerima penghinaannya. Banyak anggota keluarga Feng dan orang tua yang marah. Tetua ketiga Feng Wuxiang melangkah maju dan bertanya, Tuanku, apa yang harus kami lakukan? Kami akan memberi pelajaran pada Chen Beixuan jika dia muncul. Penatua ke-9 Feng Wuyan juga menyela dengan panas. Keluarga Tuhan Surgawi akan senang mengerahkan pengaruh besar di wilayah manapun. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang merupakan lawan yang layak bagi Chen Fan, situasinya akan sangat menguntungkan mereka jika medan perang berada di tanah leluhur mereka. Selama 10.000 tahun terakhir, keluarga Feng telah memasang banyak susunan rahasia dan jebakan di seluruh tanah leluhur. Ini bahkan akan menghalangi Dewa Surgawi untuk masuk. Seseorang mencibir dan berkata, menurutku dia tidak cukup pintar untuk menemukan lokasi tanah leluhur kita. Meskipun mereka takut akan kekuatan Chen Fan, mereka yakin dengan pertahanan mereka. Seorang kepala leluhur dari keluarga Feng mencoba membunuh Chen Beixuan dengan harta karun surgawi. Chen Beixuan mengalahkan harta karun surgawi dengan tangan kosong dan mengalahkan Feng Ziqiu dan pedang pemusnahan surgawi. Chen Beixuan sedang menuju wilayah keluarga Feng sekarang. Banyak kultivator mengikuti pertempuran ini dan mereka menyebarkan berita ke seluruh wilayah Beihuang. Pertempuran itu begitu epik sehingga sebagian orang menyebutnya pertempuran surga. Keduanya telah meratakan gunung dan mengubah aliran sungai, membuang limbah ke sebagian besar tanah di negara bagian pengobatan kuno.
Setiap orang yang menyaksikan pertempuran itu merasa sedang menyaksikan pertarungan antara dua dewa. Kekuatan Chen Beixuan jauh melebihi penggarap inti emas manapun. Dia bisa dengan mudah menghancurkan leluhur seolah-olah mereka adalah serangga. Sejak kapan tanah air Beihuang kita menghasilkan sosok yang begitu perkasa? Dia mengingatkanku pada Jun Ao Chen dan Li Huaixian yang duduk di puncak longevity. Roll, bahkan harta karun surgawi pun tidak mampu menaklukkannya. Banyak orang yang mengagumi kekuatan Chen Fan. Sementara itu, berita tersebut membuat kultivator sempurna Suanu dan guru sekte Sanshan ketakutan. Beberapa saat sebelumnya, mereka telah menghitung langkah selanjutnya, bertanya-tanya apakah mereka harus mengurung Fang Yan seperti yang mereka janjikan. Saat ini mereka berharap dapat memenjarakan Fang Yan selama 10.000 tahun kalau Chen Fan memutuskan untuk memperpanjang hukuman kepada semua orang yang berhubungan dengan Fang Yan. Banyak petani yang terkesima, diliputi ketakutan setelah mendengar bahwa Chen Fan mengejar keluarga Feng. Keluarga penguasa surgawi telah memerintah wilayah Beihuang selama 10.000 tahun. Tidak ada yang berani mengacak-acak bulu mereka. Saya pikir tindakan Chen Beixuan terlalu berlebihan. Hanya begitu, keluarga Tuan Surgawi adalah kekuatan kuat yang harus diperhitungkan. Masih terlalu dini untuk mengatakan hal itu. Chen Beixuan bisa menangkis serangan harta karun surgawi, dia mungkin bisa membuat keluarga Feng bertekuk lutut. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada keluarga Feng. Keluarga Dewa Surgawi telah terlalu lama menduduki kursi kekuasaan, banyak orang mendukung Chen Fan, ingin melihat keluarganya jatuh. Namun, bahkan orang yang paling optimis pun berpikir bahwa Chen Fan paling banyak bisa memaksa keluarga Feng untuk meminta maaf, melenyapkan seluruh keluarga adalah rencana yang terlalu optimis. Mereka pikir tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hal itu, bahkan penguasa surgawi keluarga Wang pun tidak. Sementara itu, suasana di persekutuan alkimia dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk. Penatua Situ dan ketua persekutuan keduanya berpikir keras. Desahan panjang terdengar dari wilayah keluarga Wu di kota Zhenhai. Atanak, dia akan memerintah wilayah Beihuang mulai sekarang. Saudari keluarga Wu terdiam setelah mendengar ini. Sementara itu, Chen Fan dengan cermat mengikuti pedang pemusnahan surgawi. Desir, sapuan cahaya gelap membelah langit. Ujungnya yang tajam dengan mudah menembus udara karena mencapai 10 kali kecepatan suara. Namun Chen Fan sangat bersemangat. Setiap langkah yang diambilnya memunculkan jalan emas di bawah kakinya. Jalan itu bahkan membawa Chen Fan ke dalam badai dimensi, tetapi jalan itu tetap berada di belakang pedang pemusnahan surgawi. Brengsek, Feng Ziqiu berteriak dalam pikirannya. Dia tidak menyangka akan gagal, apalagi kehancuran tubuhnya. Jiwa surgawinya menderita luka berat sehingga dia terpaksa masuk ke dalam pedang pemusnahan surgawi. Dia tidak akan pernah bisa memulihkan kekuatannya sepenuhnya, tapi kelangsungan hidup adalah prioritas utamanya saat ini. Chen Beixuan, kamu telah merusak kultivasiku. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Kebencian semakin membara di matanya. Dia menggandakan pelariannya dan menghilang ke udara. Chen Fan berhenti dan melihat ke kejauhan. Dia melihat sebuah kota besar di atas gunung di atas awan. Sapuan cahaya gelap berkelap-kelip dan terbang ke kota. Itu adalah kota Neverwin, kota asal keluarga Feng.